Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengamalan sila Pancasila. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sehingga Pancasila merupakan 5 asas yang menjadi dasar dari bangsa Indonesia. Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol-simbol dalam Pancasila terdapat pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda dan disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat perisai yang merupakan simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini digambarkan dengan lambang bintang yang berwarna emas terang. Lambang ini memiliki arti sebagai bentuk kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila yang pertama. Pada gambar yang pertama, itu taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Pada gambar yang kedua, sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur dan sebagai tanda ucapan terima kasih. Pada gambar yang ketiga, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Rantai tersebut terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terhubung membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Artinya, baik laki-laki atau perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu untuk menjadi kuat layaknya sebuah rantai. Berikut contoh pengamalan sila yang kedua. Yang pertama, saling menghargai pendapat satu sama lain, terutama saat sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Yang kedua, menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, memperlakukan semua orang dengan adab yang baik. Yang keempat, bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasar latar belakangnya. Dan yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan sebagai pohon beringin. Pohon beringin menjadi lambang sila ketiga karena pohon tersebut merupakan pohon besar yang mampu meneduhi banyak orang di bawahnya. Sulur dan akar pohon beringin yang menjalar ke berbagai arah juga dikaitkan dengan keragaman suku bangsa yang bersatu di bawah nama Indonesia. Contoh pengamalan sila yang ketiga. Yang pertama, bekerja sama dengan teman di sekolah saat mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, bekerja sama mendirikan tenda saat berkemah dalam kegiatan pramuka. Yang keempat, bersama-sama menjaga persatuan dan hubungan baik satu sama lain dan tidak mudah terpecah belah. Dan yang kelima, menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang memiliki beragam latar belakang, suku, budaya, agama, dan bahasa. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng, simbol banteng sendiri berarti permusyawaratan. Filosofinya, banteng merupakan hewan sosial yang gemar berkumpul. Jadi, banteng diibaratkan sebagai kegiatan musyawarah dalam mengambil keputusan. Contoh pengamalan sila yang keempat. Yang pertama, bermusyawarah dalam mencari keputusan untuk kepentingan bersama di sekolah. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum untuk menentukan pemimpin daerah atau pemimpin negara. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah. Yang keempat, menerima hasil musyawarah untuk kebaikan bersama dengan lapang dada. Kemudian sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dalam sila kelima berwarna kuning dan kapasnya berwarna hijau. Padi yang mewakili simbol Pancasila sila kelima berarti sandang dan pangan yang merupakan syarat pokok kemakmuran. Padi dan kapas juga sekaligus dimaknai dengan kebutuhan dasar manusia seperti pangan dan papan. Contoh pengamalan sila yang kelima.
Yang pertama, membagi tugas secara adil untuk anggota kelompok saat mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan pada semua anggota kelompok untuk berpendapat. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab serta mendapatkan hak sebagai warga negara. Yang keempat, menghemat energi dan sumber daya alam karena semua orang berhak menikmatinya juga. Dan yang kelima, menjaga dan menggunakan hak bersama agar bisa digunakan bersama-sama dan memperjuangkan keadilan untuk semua orang. Nah, untuk selanjutnya, mari kita perhatikan tabel tersebut. Dalam tabel tersebut terdapat perilaku atau sikap yang sudah disesuaikan dengan pengamalan sila Pancasila. Yang pertama adalah beribadah. Beribadah merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang pertama, yang dilambangkan sebagai bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Perilaku tersebut merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang kedua, yang dilambangkan sebagai rantai dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, memberi kesempatan semua anggota tampil. Perilaku tersebut merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang kelima, yang dilambangkan sebagai padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, mendamaikan teman yang sedang berselisih. Perilaku tersebut merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang keempat, yaitu kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku yang terakhir yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Perilaku tersebut merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga, yaitu pohon beringin, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian kita akan menebak termasuk sila keberapakah pengamalan sila Pancasila berikut ini. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Pengamalan sila Pancasila yang keberapakah sikap tersebut? Sikap tersebut termasuk sila yang kedua. Soal yang kedua, bermain dengan teman semua teman tanpa pilih-pilih, termasuk pengamalan sila yang keberapakah sikap tersebut? Sikap tersebut termasuk sila yang kelima. Kemudian, soal yang berikutnya, mengerjakan tugas kelompok. Pengamalan sila yang keberapakah sikap tersebut? Sikap tersebut termasuk sila yang ketiga. Sikap yang selanjutnya yaitu mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Termasuk pengamalan sila yang keberapakah sikap tersebut? Sikap tersebut termasuk sila yang keempat. Untuk soal yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Termasuk sila yang keberapa sikap tersebut? Teman-teman semua pasti sudah tahu bahwa sikap tersebut termasuk pengamalan sila yang pertama. Sekian pembahasan materi mengenai pengamalan sila Pancasila kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.